Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah, masalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا رحمن الراحمين والحمد لله رب العالمين. Oke, Alhamdulillah, syukur masih diberikan Allah nikmat sehat sehingga kita masih bisa lagi Allah kumpulkan lagi di sini dalam keadaan sehat dan dalam keadaan afiat. Dan kita lanjutkan lagi di pembahasan kita di pembahasan tentang syarah ataupun syarah dari Al-Kafrawi pada pembahasan mengenai babul i'rab. Setelah sebelumnya kita sudah mengulas secara ringkas tentang apa itu babul i'rab beserta apa yang menjadi pembahasan di dalam babul i'rab. Di pertemuan yang lalu juga kita sudah membahas sedikit mengenai tentang i'rab dari kalimat i'rab, yaitu al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhun aw taqdiran. Nah, itu adalah pembahasan kita di pertemuan yang lalu. Nah, insya Allah hari ini kita akan lanjut lagi ngaji kita dan pembahasan kita yang seperti yang kemarin dijanjikan, yaitu kita akan mengulik tentang uh, i'rab dari al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha tersebut. Oke. Sebelumnya kalau ada yang mau bertanya tafadhol, silahkan kalau ada yang mau bertanya mengenai tentang beberapa masalah yang kemarin sudah kita perbincangkan. Ada diskusi atau ada ini? Nah, yuk, kalau nggak ada diskusi kita lanjut. Kemarin kita sudah membedah mengenai makna dari masing-masing kata. Dari kata i'rab, dari kata taghyir, dari kata awakhir, dari kata kalim, dan dari kata ada al-ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafdhan dan takdiron. Nah, itu semua merupakan pembahasan yang diungkapkan oleh para muhasyi atau para ashabul hawashi yang memberikan catatan kaki terhadap apa namanya syarah dari Al-Kafrawi ini. Dan hari ini kita akan coba membedah i'rabnya satu persatu dan di mana letak perbedaan dari masing-masing i'rab tersebut. Oke. Pertama, kita ketahui bahwasannya jumlah itu ada dua macam. Ada jumlah ismiyah dan ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Yang mana khobarnya itu nanti bisa beragam. Bisa khobar mufrad ataupun khobar goiru mufrad. Seperti yang kemarin sudah kita bahas. Nah, khobar mufrad itu ya hanya sebatas khobar mufrad itu contohnya adalah seperti kita katakan Zaidun qaimun, Az-Zaidani qaimani, Az-Zaiduna qaimuna. Kata qaimun, qaimani dan qaimuna itu merupakan khobar. Khobarnya disebut khobar mufrad. Meskipun kenyataannya jenis isim
yang ada pada khobar tersebut bukan mufrad, melainkan mutsanna dan jamak. Tapi tetap dia dianggap sebagai mufrad. Dari sisi dia merupakan jenis khobar mufrad. Itu satu. Yang kedua, ada namanya khobar goiru mufrad yang terdiri dari apa namanya jumlah dan juga syibhul jumlah. Jumlah nanti dibagi menjadi dua, ada jumlah ismiyah dan ada jumlah fi'liyah. Begitupun juga dengan jumlah syibhul jumlah. Syibhul jumlah nanti dibentuk dari jar dan majrur. Yang kedua, sedang dari kata zorof dan juga mazruf. Atau apa namanya isim zorof gitu. Nah, itu merupakan khobar jumlah dan khobar syibhul jumlah yang dimana mereka berdua terangkum di dalam sebuah kalimat yang bernama khobar goiru mufrodin. Nah, hari ini itu berkaitan dengan khobar jumlah ismiyah. Dan yang kedua ada jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu simple, hanya terdiri dari mubtada, terdiri dari fi'il dan fa'il. Mungkin nanti ada maf'ul bihi, ada maf'ul mutlak, ada juga tamis, ada juga hal dan lain sebagainya. Yang mana itu semua menjadi pelengkap dari khobar dari jumlah fi'liyah. Begitupun juga dengan jumlah ismiyah juga. Oke, nah hari ini coba kita bedah masing-masing kalimatnya. Oke, pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Al-i'rab. Di sini al-i'rab apa namanya di i'rab, kalimat al-i'rab itu di-i'rab sebagai yang namanya mubtada. Dia disebut sebagai namanya mubtada. Sedangkan huwa ini nanti akan disebut sebagai namanya domiru faslin. Domir faslin. Seperti saya katakan misalnya uh, misalnya Widya hiya talibatun fi jami'ah qaryatihi misalnya. Widya adalah seorang pelajar yang seorang mahasiswa di kampungnya. Nah, itu adalah contoh dari penggunaan kata huwa. Jadi dia itu kayak semacam adalah gitu kalau diartikan dalam bahasa kita. Tapi secara kedudukan dalam gramatika, sistem peletakan kata dalam bahasa Arab, dia tidak punya pengaruh apa-apa. Dia tidak punya pengaruh. Nah, gitu ya. Secara makna juga hanya menjelaskan tentang adalah tadi itu. Baik. Yang kedua, yang berikutnya kalimat taghyir. Karena di sini ada mubtada, maka taghyir menjadi khobarnya. Menjadi khobarnya. Lalu awakhir kalim dia menjadi mudhofun ilaih. Kenapa? Karena kalimat taghyir di saat yang sama dia disebut sebagai namanya mudhof. Dan mudhof ilaih adanya adalah awakhir dan kalim juga menjadi mudhof ilaih. Dan awakhir selain dia menjadi mudhof ilaih, dia juga menjadi mudhof. Nah, jadi al-i'rab huwa taghyiru dia menjadi khobar di saat yang sama. Ini wazifah, ini yang pertama ya. Yang pertama ini i'rab kedua dia. I'rab pertama dia menjadi khobar, lalu di saat yang sama dia menjadi mudhof, awakhir dia menjadi mudhof ilaih, tapi di saat yang sama dia menjadi mudhof juga. Al-kalim dia menjadi mudhof ilaih saja. Ikhtilaf likhtilafil awamilid dakhilati. Lam di sini adalah lam jar. Ikhtilaf berarti menjadi majrur. Di saat yang sama dia menjadi mudhof. Al-awamil menjadi mudhofun ilaih. Baik. Ad-dakhilah.
Ad-dakhilah ini menjadi sifat. Menjadi sifat. Menjadi sifat bagi siapa, Ustadz? Bagi awamil. Awamil, selain dia menjadi mudhof ilaih, dia juga itu menjadi mausuf. Sesuatu yang disifati. Ya, ingat ya, ini i'rab pertama dia dan i'rab keduanya. Lalu alaiha ini jarun wa majrurun. Huruf jar dan huruf majrurnya. Nah, nanti disinilah letak perdebatannya. Kalimat lafdhon dan kalimat takdiron ini di i'rab apa, Ustadz? Apakah di i'rab hal atau di i'rab namanya maf'ulun bihi dan lain sebagainya. Oke, nanti di sini akan kita panjang lebar ulik, tapi sebelumnya sampai sejauh ini, sebelum sampai kepada kalimat lafzan dan takdiron, ada yang punya pertanyaan atau ada yang belum paham mengenai tata cara mengi'rab? Tafadhol, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Dari Mbak Widya, silahkan kalau ada pertanyaan. Belum ada, Ustaz. Oke, dari Bu Rani, tafadhol kalau ada pertanyaan. Belum, Ustaz. Oke, dari Mbak Indi, silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, silakan dari Mbak Wahidah kalau ada pertanyaan. Belum bisa. Oke, type ya. Belum semuanya ya. Bu Endah, ada masalah nggak di cara mengi'rab? Oke, Mbak Nurul, Mbak Wahidah. Belum ada, Ustaz. Oke, type ya. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini apa namanya? Pembahasan ringkas mengenai tata cara mengi'rab dan tata cara membedah sebuah eh, kalimat yang umum di dalam bahasa Arab, yaitu adalah tentang cara mengi'rab. Nah, dan inilah yang diharapkan oleh musonif kitab Syekh Kafrawi kepada kita sebagai pembelajar kitabnya, agar diharapkan ketika keluar dari selesai rampungnya mengkaji kitabnya, diharapkan mampu membedah seluruh matan, seluruh bacaan yang di situ ada apa yang di situ ada jumlah kalimatnya. Jadi di i'rab satu persatu. Nah, gitu ya. Di i'rab satu persatu. Baik, ala kulli hal ini menjadi penjelasannya. Oke. Terus berikutnya ke permasalahan kita yang yang kemarin kita jumpai, yaitu tentang masalah lafdzon dan takdirat. Tapi sebelum itu, di sini kita coba memberikan hak kitab dulu untuk dijelaskan. Dikatakan di sini, yakni annal i'rab, bahwasannya maksud dari i'rab inda man yaqulu innahu ma'nawiyun, kepada sebagian orang, kepada orang-orang yang menyatakan bahwasannya innahu, bahwasannya hu-nya ini kembali kepada i'rab, bahwasannya i'rab itu adalah maknawi, maka dia katakan huwa taghyiru ahwali awakhiril kalimi bisababi dukhulil awamil al-mukhtalifah. Ini kalau yang mengatakan bahwasannya i'rab itu maknawi. Sementara di pertemuan yang lalu, kita katakan yang namanya i'rab itu nggak cuma secara makna, dimaknainya, tapi juga secara lafaz. Kita katakan lafzi.
Jadi i'rab itu berubahnya secara lafaz. Harokatnya itu berubah karena perubahan lafaz. Yang mana disebabkan ada faktor yang mengubah kalimat tersebut yang tadinya dhammah menjadi kasroh, menjadi fathah yang nanti akan disebutkan. Nah, dikatakan di sini, apa yang kamu maksud dengan i'rab, wahai Ibnu Ajurum? Nah, dijelaskan oleh Syekh Kafrawi. Wadzalika, hal tersebut yaitu perubahan secara maknawi, nahwu Zaidun. Kalimat Zaid. Kalimat Zaid, fa innahu qabla dukhulil awamil, maka dia itu, si kalimat Zaid maksudnya, qabla dukhulil awamil, sebelum dimasukkan awamil, berarti awamil di sini faktor, mauqufun. Mauqufun. Ini di apa namanya, di lingkerin. Berarti apa maknanya Ustadz? Maknanya kalimat Zaid sebelum dia itu masuk ke dalam susunan kalimat dan yang semisal dengan Zaid, apapun kalimatnya itu, dia itu secara sendirian sebelum masuk ke dalam rangkaian gerbong kalimat, itu dia itu mauquf. Mauquf itu maknanya apa Ustadz? Mauquf itu maknanya dia tidak berharokat. Dikatakan di sini laisa. Laisa mabniyan wala mu'roban wala marfu'an wala ghairahu. Jadi mauquf itu dia itu kondisi di mana sebuah kalimat itu nggak dihukumi apapun harokat akhirnya. Kondisi, jadi mauquf adalah kondisi di mana harokat akhir atau huruf akhir dari sebuah kalimat tidak dihukumi apapun. Tidak dihukumi mabni, tidak dihukumi mu'rob, tidak dihukumi marfu, juga yang selain dengan marfu. Oke, saya ulang lagi. Mauquf adalah kondisi di mana sebuah kalimat harokat akhirnya itu dalam keadaan sukun. Maknanya dia belum masuk ke dalam rangkaian sebuah kalimat, rangkaian susunan kalimat. Yang dimana harokat akhir ini tidak dihukumi mabni, tidak dihukumi mu'rab, tidak dihukumi apapun. Dia terlepas dari segala jenis hukum yang berlaku dalam ilmu nahwu. Ini adalah kondisi di mana dia dalam keadaan belum memasuki rangkaian kalimat, yaitu si Zaid. Berarti ketika kita ucapkan satu kalimat dalam bahasa Arab, apapun itu, maka kita tidak boleh dalam kasus ini, tidak boleh mengharokati harokat akhirnya. Tidak boleh mengharokati harokat akhirnya. Sebab kenapa Ustadz? Sebab karena dia dalam keadaan mauquf. Tidak dihukumi apapun. Contoh adalah Zaid. Taib. Dikatakan berikutnya. Fa'idha, maka ketika dakhala alaihil amilu, maka ketika masuk kepadanya, alaihi, dakhala alaihi, masuk kepadanya, hi-nya kembali kepada Zaid, amil, satu faktor, jadi di sini ada amil namanya. Amil, ada satu faktor yang masuk, fa in kana yatlubu raf'a, dan si amil ini yatlubu raf'a, dia meminta untuk merofakkan Zaid. Rafa ini merupakan salah satu istilah
dari yang namanya i'rab. Salah satu istilah i'rab adalah rofa. Yang mana artinya saat si si amil ini meminta Zaid untuk rofa, jadi amil nih ada amil meminta Zaid untuk rofa, maka dia akan merofakkannya. Merofakkannya dalam arti apa? Nanti akan dijelaskan berikutnya. Oke, taib, beda. Di tempat yang lain suaranya putus-putus nggak suara saya? Tidak. Oke, taib. Aman. Alhamdulillah. Ya, semoga ada solusinya Bu Endah. Oke, taib. Lanjut ya. Jadi Zaid, dia sebelum masuk ke dalam rangkaian kalimat, dia itu adalah tidak berharokat apapun. Tapi ketika dia masuk dalam rangkaian kalimat, dalam arti nanti ada kalimat lain yang datang sebelumnya, yang nanti akan kita sebut sebagai namanya amil, maka dia akan berubah. Berubah sesuai dengan amilnya itu sendiri. Nah, dikatakan di sini, fa in kana, kalau misalnya kana, isim kanannya kembali kepada amil, fa in kanal amilu, kalau misalkan amil tersebut yatlubur raf'a, dia meminta untuk merofakkan dal, nahwu ja'a, semisal kalimat ja'a di sini dikatakan berarti ja'a Zaid, maka fa'innahu, maka si amil tersebut yarfa'u ma ba'daha, maka si ja'a ini akan merofakkan dalnya. Merofakkan di sini maknanya adalah mengharokati dia dengan dommah. Maka takulu, kamu katakan ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Maka diharokatilah Zaidun. Lalu bagaimana cara kita mengi'rabnya Ustadz? Mudah. Kita katakan ja'a fi'lun madi wa Zaidun fa'ilun marfu'un. Nah, ini adalah contoh pertama dari amil yang mana si amil ini menginginkan dia itu rofa. Oke? Sampai di sini coba ada diskusi? Tidak ada? Oke, lanjut. Yuk. Wa in kana. Ustaz, Silakan. berarti seluruh kata kalimat itu yang belum masuk ke dalam awamil, yang belum dimasuki awamil itu berarti dia itu mauquf gitu Ustaz Mauquf. sebelumnya. Terutama isim ya, terutama isim. Berarti kalau misalkan isim ghairu munsharifun, kalau dia satu berarti tidak bisa kita katakan dia di ujungnya tidak bertanwin atau apa gitu Ustaz. Itu gimana? Betul? Betul. Berarti ini fa innahu qabla dukhulil awamil mauquf, maksudnya itu zaidnya di sebelum zaid itu ada mauqufnya, atau si zaid itu dihukumi mauquf atau gimana Ustaz? Si Zaid itu dihukumi mauquf. Oh, dikira sebelum zaid itu ada mauqufnya gitu Ustaz, sehingga si zaidnya ini menjadi tidak tidak mabni, tidak mu'rab gitu, tidak marfu dan lain-lain gitu Ustaz. Jadi si Zaidnya itu yang Berarti dihukumi mauquf. si zaidnya ya. Oke. Ya. Baik, ada lagi yang lain? Silakan. Baik. Itu sama kayak sukun bukan? Iya, sama kayak sukun dia. Sama kayak sukun. Berarti sukun itu bukan harokat. Nah, itu kan kemarin sudah sempat kita jawab. Ada yang mengatakan sukun itu harokat, ada yang mengatakan bukan harokat. Betul? Dan kemarin obrolan waktu setoran kemarin, kita katakan kalau saya berpendapat yang mengatakan mauquf itu atau sukun itu bukan harokat.
Meskipun ada ulama yang mengatakan sukun itu adalah harokat. Lagi-lagi itu kembali kepada keputusan dari badan bahasa masing-masing negara yang kemarin kita sebut sebagai namanya Majma' Lughah. Nah, itu Mbak Wahidah. Ingat kan? Atau lupa? Ya, Ustaz. Oke. Ada lagi yang lain? Ustaz, mauquf Ah, ini berarti dia kosong. kosong, Bisa betul. dikatakan gitu kan? Kosong boleh. Kosong Karena dari kalau harokat. kalau terbenakan kan tidak berharokat. Berarti kan tadi sukun itu bukan harokat. Mm-mm. Ya sudah berarti sukun gitu Ustaz. Iya, betul. Enggak, maksudnya si sukun ini, dal ini jadi Ah, sukunnya jadi atau sukun. Dalnya sukun. kosong. Jadi gini, kan kita pengen 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 mengatakan dia itu kosong dari harokat. Oke. Iya, Mm. Terus kita kan pasti bertanya-tanya, apa tanda kalau dia itu kosong? Kosong dari harokat. Nah, jawabannya adalah tanda dari dia kosong harokat adalah dengan dia diharokati sukun. Dan sukun itu adalah tanda dari kekosongan harokat. Makanya di sini kan ada memangnya boleh ada dua sukun Ustaz? boleh ada dua sukun, maksudnya gimana? Kan iya ada sukun, dal ada Heeh, sukun. Memang heeh. boleh ada dua sukun dalam Enggak, bukan, kata. bukan, bukan. Bukan gini maksudnya. Maksudnya gini, kan tadi kan dia dihukumi maukuf. Mm-mm. Oke, dia dihukumi maukuf. Ya, Taib, taib. Apa tanda kalau dal ini maukuf? Tandanya apa? tidak berharokat. Tidak berharokat. Ti- Nah, tanda untuk tidak berharokat itu apa? Sukun. Nah, sukun itulah yang menjadi tanda kalau dia itu tidak berharokat. Atau ada bingung nggak, Mbak Baulan? Bingungnya di mana? Bingungnya tuh kan tidak boleh ada sukun dalam satu kata gitu Ustaz. Walaupun tadi alasannya ilatnya si dal itu sebagai maukuf karena tidak tadi berharokat kan, karena belum termasuk tidak belum dimasuki amil-amil rofa gitu, nasab dan lain-lain kan Oh, Ustaz. maksudnya Zaid, ya-nya sukun, dalnya sukun gitu. Hmm, ya, karena Oh, kan nggak mungkin kan alah. satu kata itu ada ada dua Nah, ada dua sukun gitu Ustaz. taib, taib, taib. Dalam hal ini dia diperkenankan. Kenapa? Dalam kondisi maukuf. Coba contohnya kita ketika baca mat arid li sukun. Nasta'in. Bukankah kita mensukunkan nunnya di akhirnya itu? Yang akan kita kenal namanya mat arid li sukun. Itu kan berarti kan kita sedang Nah, mewakofkan. Berarti dalam hal ini juga pun sama. Zaid dalam Tapi kondisi kan sebelumnya fathah Ustaz, iya. Misalnya mad dari sukun. khauf, misalnya khauf. Itu fathah dia. Khauf dalam Quran surat Al-Quraisy itu kan berarti nggak masalah. Dalam kondisi wakaf itu nggak masalah kalau dia itu punya dua sukun, nggak masalah. Itu ya. Nggak masalah dia, nggak masalah punya dua. Yang penting dia dalam kondisi dia diperkenankan dari sisi bahasa ketika dia itu dalam kondisi mauquf. Mauquf itu artinya kita bilang zaid sama seperti kita bilang mat arid li sukun tadi tuh. Kan kita kalau misalkan kita wasolkan kan nasta'inu. Tapi kalau kita wakaf kan nasta'in. Ini seperti itu. Itu ya, Mbak Ulan ya. Mafhum? Bisa kita lanjutkan? Atau ada lagi? Iya Ustaz. Baik, yuk. Berikutnya, musonif kita bilang, wa inkanal amil. Kalau misalkan amil itu yatlubu an-nasba nasoba ma ba'daha. Maka dia nasab di sini nanti akan kita kenal dengan istilah fathah.
nasaba ma ba'daha, maka dia akan menasobkan ma ba'daha, setelah selainnya, setelah yang datang setelahnya. Contohnya kalimat ra'aitu, fa innahu, karena kalimat ra'aitu yansobu ma ba'daha atau yansibu ma ba'daha. Dia menasobkan apa yang datang setelahnya. Takulu, kamu katakan ro'aitu Zaidan. Berarti kalimat ro'aitu secara keseluruhan itu, ro'a dan ta, itu menjadikan Zaid berharokat fathah. Jadi, ro'aitu Zaidan. Oke. Wa i'rabuhu ra'aitu fi'lun wa fa'ilun. Nah, wa Zaidan maf'ulun bihi mansubun. I'rabnya adalah maf'ulun bihi mansubun. Kalau dia berubah harokatnya menjadi fathatain. Lalu berikutnya, wa in kanal amilu, dan kalau misalnya amil tadi itu yatlubul jarra ma ba'dahu. Ketika si amil itu menginginkan dia jar, maka jarra ma ba'dahu, maka dia akan menjarkan kalimat setelahnya. Contohnya nahwul ba. Contohnya adalah huruf ba. Takulu, kamu katakan marortu bi Zaidin. Nah, kalimat ba di sini menjadi faktor yang menyebabkan kalimat Zaid itu dibaca kasroh. Maka dikatakan wa i'rabuhu marortu fi'lun wa fa'ilun bi Zaidin jarrun wa majrun muta'alliqun bi marortu. Nanti ini akan panjang pembahasannya insya Allah di paragraf-paragraf berikutnya. Bismillah ta'ala. Nah, kesimpulannya musonif kitab menyimpulkan wala farqo, nggak ada perbedaan fil akhiri, di akhir kalimat Zaid, baina an yakuna akhiran hakikotan ka akhiri Zaid au hukman ka akhari yadun. Dan juga astagfirullahaladzim. Ini kayaknya sebentar. Oke, baik. Nah, afwan. Kesimpulannya tadi bukan kesimpulan. Kesimpulannya adalah bahwasannya kalimat Zaid ini dibaca Zaidun atau Zaidan atau Zaidin, semuanya dipengaruhi oleh sesuatu yang datang sebelum kata Zaid. Kesimpulannya, kalimat Zaid itu bergantung kepada sesuatu yang datang sebelum Zaid. Taib. Nah, ini adalah kesimpulannya. Terus mungkin nanti akan jadi pertanyaan, Ustadz, kalau misalkan saya punya kalimat Zaidan, apa kondisi mauqufnya Ustadz? Begitupun juga saya punya kalimat Zaidun. Apa kondisi mauqufnya Ustadz? Apakah kita katakan Zaida atau Zaidu atau yang lainnya? Nah, jawabannya adalah dalam kondisi mauquf khusus untuk musanna dan jamak, ya, khusus untuk musanna dan jamak,
Ketika mauquf, dia tetap dibaca zaidani. Dan dia tetap dibaca zaiduna. Tetap dibaca dalam keadaan seperti itu. Ketika kondisinya mauquf. Lalu Ustadz, ketika dia ada amil yang masuk ke dalamnya, menginginkan dia rofa, atau menginginkan dia nasab, atau menginginkan dia jar, apakah tanda dari mauqufnya berubah? Jawabannya dilihat. Ketika dalam kondisi rofa, maka dia tetap gambarnya, wujud nyatanya, itu adalah zaidani. Tetap seperti itu. Hanya saja nanti dalam kita menganggapnya itu bukan dalam kondisi mauquf, melainkan dalam kondisi dia menunjukkan makna ganda sekaligus makna rofa. Bimakna, artinya ketika Zaidan sebelum masuk Zaidan ini dalam sebuah rangkaian kalimat, dia hanya menunjukkan arti musanna. Yang mana hal tersebut direpresentasikan dalam bentuk alif dan nun. Ini dalam kondisi mauquf. Nah, ketika masuk di dalamnya itu sebuah amil, katakanlah dalam hal ini ja'a masuk ke dalam Zaidan, ketika ja'a, harokatnya, hurufnya nggak berubah, tetap dibaca Zaidan. Hanya saja kita menganggapnya bahwasannya kalimat Zaidan ini ketika masuk ke dalamnya amil ja'a, maka selain dia itu merepresentasikan makna ganda, dia juga merepresentasikan makna rofa. Jadi ketika dikatakan ja'a zaidani, maknanya adalah musanna plus dia rofa. Musanna sebab maknanya, rofa sebab ada ja'a yang masuk ke dalam Zaidan. Ini kondisi pertama. Kondisi kedua, kalimat Zaidan itu akan berubah menjadi Zaidaini. Akan berubah menjadi Zaidaini. Ketika kapan Ustadz? Ketika ada amil yang masuk kepadanya. Dalam kondisi dia itu, dalam kondisi dia mauquf, dia ya hanya Zaidani dan Zaidaini. Saya kurang pasti dalam menyontohkan Zaidaini, tapi hanya untuk takrib saja ya, karena ketika saya merujuk ke Hasyiah Abi Najah, ini nggak disebutkan. Abi Najah hanya menyebutkan Zaidaini saja. Tapi beliau tidak menyebutkan, sejauh bacaan saya, beliau tidak menyebutkan kalimat Zaidaini. Oke? Baik. Kalimat atau gambar kedua dari musanna adalah Zaidaini. Ini adalah kondisi di mana kalimat Zaidaini ini itu dalam kondisi mauquf. Ketika masuk ke dalamnya itu amil ro'aitu, maka yang tadinya makna musanna itu bertambah menjadi nasab. Bertambah menjadi nasab. Begitupun juga dengan jar. Seperti huruf ba misalnya. Seperti perkataan kita marortu bizaidin, kita katakan marortu bizaidaini. Maka
dia merepresentasikan musanna sekaligus huruf jar. Nah, ini adalah perkataan para nuhat mengenai kalimat musanna. Dan hal yang sama juga diterapkan kepada jamak mudzakkar salim. Yang mana dia punya dua kondisi, zaiduna dan zaidina. Silakan dikiaskan penjelasan saya ini ke kalimat zaiduna dan zaidina pada jamak mudzakkar salim. Oke, sampai di sini coba. Ada diskusi atau ada pertanyaan? Berarti yang makna musanna itu di maukufnya Ustaz. Di maukufnya. Dari sisi maukufnya. Dari sisi maukufnya. Sama dengan yang tadi juga kayak ja'a Zaidun. Berarti si Zaidun ini tapi kan enggak beda ya. Tapi kan itu maukufnya dia dalnya sukun ya Ustaz ya. Dalnya Berarti sukun. ini hanya Terkhusus pada hanya musanna pada jamak. terkhusus pada musanna dan jamak. Ada lagi? Ada yang bingung nggak? Mbak Wahida, Mbak Nia, Bu Rani, tafadhol kalau ada diskusi. Afwan Ustadz, Hmm. eh, ketika mufrad dia Mm-mm. dalam kondisi mauquf jadi Mm-mm. zaid. Dalam Zaid. kondisi musanna Mm-mm. dalam kondisi musanna berarti dia zaidani. Mm-mm. Sama zaiduna tetap Mm-mm. dalam kondisi itu. Mm-mm. Nah, ketika nanti dia kemasukan Mm. amil lagi, tergantung nanti apakah dia menjadi zaidani. Zaidani di sini untuk mansub dan majrur kan pakai ya, Mm-mm. zaidani Mm. atau zaidina. Tapi kita katakan ketika dia mufrad zaid, ketika musanna zaidani, ketika jamak zaiduna. Mm-mm. Sekaligus dia menjadi rofa ketika dia zaidani, zaiduna, sekaligus dia menjadi rofa. Mm-mm. Ketika ada amil yang Posisi masuk kepadanya. ya, ya, Mm-mm. ketika ada Mm-mm. amil yang masuk. Betul. Itu intinya itu ya Ustaz. Betul. Ada. Ustaz, enggak, mau cek mafhum dia ini. Yang berarti kalau dia mauquf yang zaidani itu hanya mengandung musanna. Terus tadi yang Betul. rofa tadi juga dikira-kira rofa gitu, iya nggak Ustaz? Bukan dikira-kira, kita menganggapnya. Kita menganggap dia itu musanna pas rofa sebab ada amil zaid, sebab ada amil ja'a yang masuk ke kalimat zaidan. Tapi Kita kalau dia menganggap tuh nggak ada amil ja'anya, dia nggak rofa. dia Cuma nggak musanna rofa. kayak tadi ya Ustaz ya. Iya, dia nggak rofa, dia hanya musanna Oh, saja. ya Ustaz. Oke, baik. Ada lagi yang lain, silakan. Tapi yang jadi perwakilan maukufnya itu si alif dan nun. Betul. Alif dan nun. Bukan iya dan nun. Ya, alif dan nun. Saya nanti Berarti coba saya pastikan lagi ya, apakah Zaidaini ini juga termasuk perwakilan dari maukuf? Karena yang saya sejauh bacaan saya, yang menjadi perwakilan yang dicontohkan dalam kitab itu hanya Zaidani saja. Nanti saya cross check lagi, mafhum saya. ya Ustadz, soalnya kalau misalkan dia itu perwakilan maukufnya itu alif dan nun. Berarti iya dan nun itu ya sudah ilatnya tidak masuk ke dalam tadi musana makna gitu Ustadz. Baik. Karena kalau didefinisikan ya, definisi secara nahwunya itu apa namanya Zaidaini ataupun Zaidani masuk dia Mbak, secara definisi loh ya. Definisi musana ya.
Coba, ada nggak? Ada lagi diskusi yang lain? Mbak Widya, Mbak Nia, tafadhol kalau ada diskusi. Belum ada, Ustaz. Ya. Baik. Oke. Nah, di sini dikatakan nih, wala farqo fi akhiri baina an yakuna akhiron hakikotan. Jadi di sini ada topik baru lagi. Topik barunya apa, Ustadz? Topik barunya adalah bahwasannya secara hakikat dalnya itu nggak berubah apapun. Dalnya nggak berubah. Yang berubah itu hanyalah ahwalnya saja. Yang berubah hanyalah ahwalnya saja. Tapi hakikat dalnya nggak berubah. Hakikat dalnya nggak berubah. Hakikatan. Baik. Dikatakan di sini au hukman atau secara hukum. Misalnya contohnya ka'akhiri yadun. Seperti akhir dari yad. Fa innad dal akhiruhu hukman la haqiqatan. Bahwasannya dal yang ada pada kalimat yadun itu dihukumi dal. Meskipun hakikatnya bukan dal akhirnya. Apa aslinya, Ustadz? Idh asluhu yadayun atau yadyun. Oke. Hudhifatil ya, dihapus ya-nya i'tibaton. I'tibaton itu dihapus bukan karena ilat tasrifiyah, bukan karena adanya tasrif, melainkan karena khifah, supaya mudah untuk diucapkan. Jadi dibaca yadun. Fasoro yadun. Maka jadilah dia itu kalimatnya adalah yadun. Takulu, kamu katakan, tolat yadun, waro'aitu yadan, wa marortu biyadin. Tolat yadun, memanjang tangan. Tangannya jadi panjang maksudnya. Ro'aitu yadan, aku melihat yadan, melihat tangan. Marortu biyadin, aku melewati tangan. Nah, di dalam kalimat marortu biyadin ini, para ulama banyak mengungkapkan bahwasanya mungkin yang dimaksud adalah bahwasanya ada tangan yang terpotong. Mungkin karena dia itu telah kena hudud, karena mencuri, akhirnya tangannya terpotong, terus kita lewat. Nah, itu ada yang mengatakan seperti itu. Bahwasanya secara hakikat memang tangannya terpotong. Atau yang kedua, dia itu hanyalah majaz. Artinya, saya melihat tangannya Zaid, tapi yang dimaksud adalah saya melihat keseluruhan dari bentuk Zaid yang saya ungkapkan hanya dengan bahasa tangan saja. Jadi, wujud Zaid itu saya ungkapkan dengan tangan. Jadi saya katakan marortu biyadin. Maksudnya adalah aku melewati seseorang yang dia punya tangan. Gitu ya. Jadi marortu biyadin di sini maksudnya adalah ada yang hakikoh, ada yang majas. Hakiki maksudnya adalah kita melewati tangan yang terkena hudud misalnya, dipotong tangannya terus kita lewat. Atau yang kedua, kata para ulama, maksud dari kata marortu biyadin di sini artinya adalah saya ingin mengungkapkan wujud Zaid, tapi kewujudan Zaid tersebut saya hanya ungkapkan dengan kalimat yadun. Maka saya katakan marortu biyadin. Maksudnya adalah marortu bizaidin. Nah, ini adalah takwil dari kata marortu biyadin yang diungkapkan oleh para
muhasyi dalam kitab-kitab mereka. Baik. Wal i'rabu dikatakan di situ zahirun mimma maro. Itu nampak seperti yang sebelumnya telah saya ucapkan. Fataghiru minar raf'i ilal nasbi awil jarri. Perubahan dari domah ke fathah, ke jar, ke kasroh, itulah disebut sebagai namanya i'rab. Disebut sebagai namanya i'rab. Oke. Sampai di sini coba ada diskusi. Belum paham Ustadz yang ini, yang bagian wala farqa fil akhir baina an yakuna akhiran haqiqatan ke akhir hukman ke akhir yadin. Misalnya Zaid sama Yadin itu apa hubungannya gitu atau apa ini maksudnya gitu Ustadz? Oke, Taib. Gini maksudnya. Apa persamaan antara Zaid dan dal? Gini. Kan bahasanya itu, adakah perbedaan dal yang ada dalam kalimat Zaid dan dalam kalimat Yadun? Adakah perbedaannya? Dalnya sendiri. Dalnya sendiri. Nggak ada. Nggak ada. Oke, Taib. Nggak ada perbedaan. Maka boleh nggak kalau kita katakan dal yang ada dalam keadaan Zaid itu sama dal seperti yang ada dalam kalimat Yadun? Boleh nggak? Tadi kan kita sepakati sama. Terus pertanyaan kedua, boleh nggak kita samakan, kita hukumi sama antara dal yang ada pada kalimat Zaid, dal yang ada pada kalimat Yadun? Bisa, boleh. Bisa, boleh. Berarti apapun yang ada pada Zaid, kita terapkan dalam kalimat Yadun. Itu maksudnya. Dan intinya itu. Jadi nggak ada perbedaan dalam kalimat Zaid maupun dalam kalimat Yadun. Meskipun aslinya kalimat Yadun ini aslinya adalah Yadyun. Aslinya begini. Dia itu dihapus tersebab apa? Tersebab karena i'tibaton. Karena supaya gampang diucapkan. Makanya dibacanya Yadun, bukan Yadayun. Nah, iya-nya ini dianggap nggak ada, meskipun aslinya ada, tapi dianggap nggak ada. Nah, diterapkanlah dal yang ada pada kalimat Yadun, itu seperti dal yang ada pada kalimat Zaidu. Ini maksudnya. Nah, ini disebut sebagai namanya dal. Walaupun apa? Walaupun bukan hakikat dal yang di Yadun gitu Ustaz. Betul. Makanya ini disebut sebagai namanya dal hakikoh, ini dal hukman. Hakikotan, dan di sini adalah hukman. Hukman ke Zaid Ustaz. Dihukumi seperti dal yang ada pada hukman pada Zaid. Dalam hal mauquf. Enggak, dalam semua hal. Dalam semua hal. Dihukumi seperti dal yang ada pada kalimat Zaid. Oh, dalam nanti awamil, dalam nanti dia kemasukan amil juga ya Ustaz? Betul. Okay. Ustaz. Oh, berarti hukmannya itu bukan karena ini ya yang dari Yadunnya itu dihilangin gitu ya? Hukmannya itu karena ya-nya Tapi dihapus. karena Zaid.
Enggak, Itu. dia dihukumi sebagai hukman itu karena ya-nya dihapus. Makanya hukman dia. Dalnya itu dal hukman. Ianya dihapus atau kembali atau dihukumi seperti Zaid, Ustaz? Ya-nya dihapus dan dihukumi seperti Zaid. Maksudnya hukman itu di situ. Maksud kata-kata hukman itu adalah karena ya-nya dua. dihapus dan dia dihukumi seperti dal yang ada pada kalimat Zaid. Jadi dia dalnya itu dal hukman namanya. Nah, itu Wah, Ustaz, dal hukman itu bukan dal yang asli. hakikatnya, yang sebenarnya aslinya. Hanya karena dia dihilangkan ya-nya saja, makanya dia disebut dal hukman. Betul, betul seperti itu. Kalau Zaid kan memang dia dalnya asli, hakikatnya asli gitu ya, Ustaz ya. Gimana Mbak Wahidah tadi pertanyaannya? Sudah terjawab? Oh, sudah. Ini yang lainnya silakan nih, Mbak Nurul, Mbak Widya, Mbak Wika, kalau ada pertanyaan, Bu Endah juga. Tafadhol. Oke, nggak ada. Baik. Alasannya apa ya, Ustaz? Alasannya apa? Iktibaton ini alasannya. Bukan. Disandingkan dengan, maksudnya pembahasan ini tuh syarahnya itu ngarah ke yadun gitu, Ustaz. Maksudnya melebarkan ke yadunnya itu. Oh. Kenapa ya, Ustaz ya? Supaya nggak ada iltibas antara, kan gini, kita pasti akan bertanya-tanya, Syekh, kalimat yadun tuh gimana dalnya di situ? Bukankah aslinya itu yadayun? Nah, Syekh menjawab pertanyaan itu. Jadi tetap sama. Yadayun itu, kalimat yadun itu, meskipun aslinya yadayun, dia dihukumi sama seperti dal yang ada pada kalimat Zaid. Ini menurut ulama-ulama nahwu. Jadi alasannya kenapa kok yadayun ini dimasukkan dalam hal ini, seolah-olah Syekh itu mendapatkan pertanyaan bahwasanya bagaimana dengan bagaimana kalimat yadun, kalimat damun, yang mana aslinya yadun adalah yadayun dan aslinya damun adalah damawun. Satunya aslinya ya, satunya aslinya waw. Jawabannya adalah meskipun mereka itu aslinya yadayun, maka dia tetap dihukumi dal sebagaimana dal yang ada pada kalimat Zaid. Begitupun juga damawun. Aslinya itu damawun. Mimnya itu dihukumi sebagaimana mim yang ada pada kalimat, misalnya kalimat isim misalnya. Kalimat isim itu sama aja. Ismun, isman, ismin itu sama dengan damun, damin, damun. Damun, daman, dan damin. Jadi nggak ada permasalahan. Dihapusnya itu memang benar-benar sekalian menghapus juga kesulitan dalam mengucapkan. Nah, ini merupakan pembahasan yang seolah-olah Syekh itu mendapat pertanyaan seperti itu dari murid-muridnya. Jadi makanya dimasukkanlah pembahasan ini. Oke, ada lagi diskusi yang lain? Masukkan tadi Mbak Unan apa yang tadi saya bicarakan? Ya, masuk Ustadz. Oke. Tapi jadi enggak deh, nggak usah jadi melebar. Tapi ya, maksudnya akhirnya tuh kayak nanti kan ini sianya itu mudah diucapkan kan? Apa namanya? Sulit diucapkan. Akhirnya dihapuskan kan? Bukan dari tasrifnya. Berarti seluruh kata yang dihapus karena memang alasan itu berarti masuk ke dalam dihukumi sebagai mana Zaid gitu, Ustaz. Betul. Seperti yadun, terus damun. Di bawahnya. Terus di bawahnya Ustaz, li'annal akhir la yataghayyar
Ya innama yataghayyar haluhu wa huwal harakat. Nah, itu nanti, Maksudnya? itu nanti. Oh, Cukup belum ya. lain lagi. Ya, Belum. maaf. Maaf. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Ada lagi? Ada. Oke, yuk lanjut. Nah, yuk pertanyaan berikutnya, pembahasan berikutnya. Wa innama qulna ahwalu awakhiril kalim. Dan kemarin kita udah bilangin awakhir di sini adalah akhir, maksudnya akhir. Dan dijamakkan dia itu meskipun dia menggunakan jamak, tapi karena dia itu diidofahkan, dia berubah makna jamak menjadi mufrad karena sebab idofah tersebut. Oke, dikatakan di sini. Wa innama qulna ahwalu awakhir. Dan perkataan kami ahwal, jadi ahwal di sini itu punya dua macam. Pertama, ada yang berbentuk sifat, ada yang berbentuk zat. Sifat itu contohnya apa, Ustadz? Sifat itu contohnya adalah harokat Zaidan, Zaidin, dan Zaidun. Ini yang disebut sebagai namanya sifat akhir dari sebuah kalimat. Baik. Sedangkan yang dimaksud zat adalah Zaidani, Zaiduna, Zaidaini, dan Zaidina. Ya dan nun, alif dan nun yang ada pada musanna, waw dan nun dan ya dan nun yang ada pada kalimat jamak itu disebut sebagai namanya zatu awakhir. Oke. Ahwal itu punya dua makna, makna sifat dan makna zat. Makna sifat direpresentasikan dalam harokat. Contohnya Zaidun, Zaidan, dan Zaidin. Sedangkan contoh zat direpresentasikan dalam bentuk huruf. Semisal Zaidani, Zaidaini, Zaiduna, dan Zaidina. Oke, sampai di sini mafhum? Ada diskusi? Baik. Apa tadi Ustaz? Makna zat ya. Afwan Ustaz. Tadi makna sifat dipresentasikan dengan harokat, makna zat dipresentasikan dengan huruf. Betul, direpresentasikan dengan huruf. Oke, baik. Nah, di sini dikatakan innama qulna ahwalu awakhir, dan perkataan kami pada ahwal kalimat, kenapa? Li'anna akhira la yataghayyar. Akhir, maksudnya itu dalnya itu nggak berubah. Yang berubah apa? Wa innama yataghayyaru haluhu. Yang berubah itu halnya. Halnya apa? Wa huwal harokat. Dia adalah harokat. Ai sifat dari akhir dari sebuah kalimat. Itu yang berubah. Nah, ini kita bisa merujuk ke dalam Hasyiah Abi Naja ketika ingin mendetilkan kalimat ahwal awakhir kalimat ini. Oke. Baik. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke pembahasan terpanjang dalam bab ini? Sampai di sini? Lanjut, tak? Lanjut, Ustaz. Oke. Ada Mbak Bu Enda, Mbak Nia, Mbak Wika. Sulit nggak memahami kalimat al-i'rab gitu? Oke, baik.
Allah pelan-pelan. Oke. Dari Mbak Nia, Mbak Indi, Bu Enda. Oke. Yang nggak jawab saya anggap bisa ya. Oke, baik. Nah, pokoknya nanti kalau ada yang nggak paham, ditanyakan saja. Insya Allah teman-teman di sini pada maklum. Insya Allah nggak usah malu, nggak usah nggak usah ragu-ragu. Tanyakan saja. Insya Allah saya siap mengulang kok. Sampai 10 kali pun juga saya akan ulang juga Insya Allah. Afwan Ustadz, masih belum ini. Jadi makna sifat tadi dia dipersantikan dalam harokat. Maksudnya misalnya ketika harokatnya doma sama doma atau dia fathah sama fathah, begitu maksudnya. Kemudian makna jad berarti dipersantikan dalam bentuk huruf. Maksudnya seperti apa ya Ustadz? Zaidina, Zaiduna, kan waw nun ya dan nun ada perubahan bukan? Nah itu namanya zatul ahwal itu kayak gitu. Oh iya. Nah, ada perubahan dia. Taib ya. Taib. Yuk berikut selanjutnya. Nah ini dia pembahasan yang panjang dan butuh konsentrasi. Nah semoga 15 menit terakhir ini bisa kita bahas. Oke, yuk pertama. Kita diajak lagi atau saya akan mengulang lagi pembahasan kita yang sebelumnya tentang i'rab. Kita katakan kan tadi di awal, al-i'rab mubtada, taghyir khobar, awakhiril kalim mudhof sekaligus menjadi mudhof ilaih, kalim menjadi mudhof ilaih, likhtilafil jar majrur menjadi mudhof, awamil menjadi mudhof ilaih sekaligus menjadi mausuf, ad-dakhilah menjadi sifat dari kata awamil, alaiha menjadi jar dan majrur. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa i'rab dari kalimat lafdhon dan apa i'rab dari kalimat taqdiron. Baik. Kita lihat. Wa qawluhu, dan perkataan musonif kitab Ibnu Ajurum rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah dikatakan lafdhon wa taqdiron qala Syekhul Khalid, Syekhu Al-Khalid. Maksudnya Syekh Khalid Al-Azhari rahimahullahu ta'ala. Beliau punya syarah namanya Syarah Al-Jurumiyah. Oke, syarahnya terkenal. Syarah yang punya inayah banyak di kalangan para ulama. Jadi seolah-olah kalau belajar Jurumiyah nggak belajar syarah Syekh Khalid itu kayak ada yang kurang. Dan kalau di tempat saya biasa memulakan dengan Kafrawi, terus saya lanjut dengan syarahnya Syekh Khalid. Karena syarahnya Syekh Khalid ini merupakan syarah, ya mungkin kalau saya bilang syarah terbaik lah yang yang pernah ditulis untuk mensyarah kitab Jurumiyah. Nah, karena punya banyak inayah oleh para ulama. Dan Syekh Khalid ini dijuluki sebagai Sibawehnya Mesir. Jadi Sibaweh Mesir itu ada 3 orang. Pertama Syekh Khalid, kedua Ibnu Hisham, Jamaluddin Ibnu Hisham, yang kedua adalah Al-Ushmuni. 3 itu adalah Sibawehnya Mesir. Dan Syekh Khalid mungkin sudah pernah saya bahas sebelum-sebelumnya, tapi saya ulang lagi, dia adalah orang yang baru belajar nahwu di umur 37 tahun. Sebab dia belajar karena dia dibilangin bodoh oleh salah satu murid yang lagi belajar di Al-Azhar, sebab Syekh Khalid gak sengaja menumpahkan minyak di bukunya. Terus dikatakan jahil. Maka Syekh Khalid sejak saat itu meninggalkan pekerjaannya sebagai orang yang naruh minyak untuk lampu Al-Azhar dan duduk bersama masyayikh, dan seperti perkataan para ulama, kullu muyassarin lima khuliqalah, semua orang itu kalau sudah diciptakan untuk sesuatu hal tersebut, Allah akan memudahkannya. Dan Allah mudahkan beliau dalam belajar nahwu, dan dia menjadi imam di zamannya dalam pembahasan nahwu. Sekaligus beliau juga itu ahli qiraat.
Karena ada banyak syawahid-syawahid qiraat yang beliau datangkan ketika mensyarah kitab Awdahul Masalik karya Ibnu Hisham. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Qala Syekh Khalid berkata, lafdhon dan takdiron itu mansubani alal hal. Jadi, lafdhon dan kalimat takdiron itu merupakan hal. Nah, dikatakan warudda. Tapi banyak yang mengiktirad, banyak yang tidak setuju. Bi annahuma masdaron. Bahwasanya apa lafdhon dan takdiron itu dia adalah masdar. Wal masdaru dan masdar itu iqa'uhu halan, dia bisa menjadi hal kapan? Maksurun alas sama. Dia itu bisa menjadi hal kecuali memang kita dengar dari orang Arabnya langsung mengatakan bahwasanya masdar itu bisa menjadi hal. Tetapi kalau misalkan kita itu menjadikan lafdhon dan takdiron itu sebagai hal, maka itu tertolak. Kenapa? Karena pada umumnya masdar nggak bisa menjadi hal. Oke? Jadi, i'rab pertama dia sebagai hal. Sebagai hal. Dan itu tertolak. I'rab pertamanya sebagai hal tertolak. Terus yang kedua, fal aula. Maka yang paling cocok nasbuhuma, difathahkan kalimat lafdhon dan kalimat takdiron itu apa? Alal maf'uliyah mutlaqah. Kita i'rab dia sebagai maf'ul mutlak. Kalau begitu apa perkiraan kalamnya? Bifi'lin mahdhuf, dengan dihapuskannya fi'il. Takdiruhu, perkiraannya a'ni lafdhon au takdiron. Jadi kurang lebih al-i'rabu, i'rab itu adalah perubahan akhir dari sebuah kalimat tersebab perbedaan amil-amil yang masuk ke dalamnya. Maksudnya adalah amil yang secara lafaz, perubahan yang secara lafaz ataupun perubahan yang secara takdir. Jadi perubahannya itu bisa datang perubahannya itu berbentuk lafzon dan berbentuk takdiron. Berbentuk lafzon dan berbentuk takdiron. Ini adalah i'rab kedua. Jadi i'rab hal seolah-olah, kalau i'rab halnya begini maknanya. Perubahan itu dalam keadaan perubahan itu datang dalam keadaan secara lafaz atau datang dalam keadaan secara perkiraan. Ini kalau misalkan kita meng-i'rab, i'rabnya adalah hal. I'rab kedua adalah maf'ul mutlak. Jadi seolah-olah kita bilang i'rab itu adalah perubahan akhir dari sebuah kalimat yang disebabkan karena amil. Maksudku adalah perubahannya itu secara lafaz dan secara takdir. Dan ini adalah tafsir kedua ketika kita meng-i'rab kalimat lafzon dan kalimat takdiran itu sebagai maf'ul mutlak. Sampai di sini ada yang kebingungan? Oke, nggak ada. Oke.
i'rab ketiga. I'rab ketiga dikatakan di sini, jadi kalimat lafdhon dan kalimat takdiron itu, kalimat lafdhon dan kalimat takdiron tersebut, dia itu adalah aslinya gabungan antara mudhof dan mudhof ilaih. Jadi aslinya adalah taghiro lafzin au takdirin. Yang mana ini mudhof dan kalimat lafdhon dan kalimat takdironnya merupakan mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Lalu kalimat taghirnya itu dihapus. Taib. Kalimatnya dihapus. Lalu harokat kalimat taghir kan fathah. Maka karena dia dihapus, akhirnya mudhof ilaih itu menggantikan posisinya. Menjadi lafdhon au takdiron. Jadi, i'rabnya apa Ustadz? I'rabnya adalah dia menjadi maf'ul mutlak juga, tapi dengan perkiraan taghyira lafzin au takdirin. Jadi, apa namanya? Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha taghyira lafzin au takdirin. Jadi taghyira di sini sebagai maf'ul mutlak dari kalimat taghyir dan dia sekaligus mudhof dari kalimat lafzin dan takdirin. Karena kalimat taghirnya dihapus, maka kalimat lafzon dan kalimat takdiron itu menggantikan posisinya. Dia sebagai mudhof ilaih yang menggantikan posisi mudhof, karena mudhof harokatnya fathah, berubah juga menjadi fathah juga. Ini adalah i'rab ketiga. Artinya i'rabnya sama-sama maf'ul mutlak juga. Baik. Yang keempat adalah dia merupakan khobar kana. Khobar kana. Jadi seolah-olah musannif itu bilang begini. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha kana at-taghyiru lafzon au takdiron. Nah, kana dan taghirnya itu dihapus dan hanya berdiri sebagai khobar dari kana saja. Nah, ini merupakan i'rab keempat. Ala kulli hal, dari kesemua i'rab ini, kalimat lafzon dan kalimat takdironnya itu semuanya merujuk kepada kalimat taghyir. Merujuk kepada kalimat taghyir. Taghyir apanya? Taghyir awakhiril kalim. Perubahan akhir dari sebuah kalimat. Nah, karena nanti juga ada ihtimal kedua. Ihtimal keduanya itu apa Ustadz? Kalimat lafzon dan kalimat takdiron, ya, saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Dari kesemua i'rab tersebut, baik itu sebagai hal, baik itu sebagai maf'ul mutlak, baik itu sebagai maf'ul mutlak yang dia itu menjadi mudhof dan mudhofnya dihapus dan mudhof ilaihnya menggantikannya, ataupun kana,
semuanya ini merujuk kepada perubahan akhir dari sebuah kalimat. Jadi kembalinya itu kepada taghyiru awakhiril kalim. Baik. Lalu ihtimal kedua, kalimat lafdzon dan kalimat takdironnya itu maksudnya itu kembali kepada awamil. Jadi nanti awamil itu ada yang berupa lafaz, ada yang berupa takdir. Dan insya Allah itu di pertemuan berikutnya. Dibahas sebelum kita membedakan antara apa itu amil lafzi, apa itu amil maknawi atau amil takdiri. Tapi kesimpulannya dari berbagai macam i'rab tersebut kesemuanya merujuk kepada taghir. Baik itu taghirnya secara hal, maksudnya taghir dalam keadaan dia itu sebagai hal, atau dia itu sebagai penguat, maksudnya adalah taghira lafzin au takdirin, atau yang keempat, dia itu kana, sebagai juga penguat dari kalimat taghir. Kana at-taghyiru lafzon au takdiron. Keempat ahwal ini hanya berbeda pada i'rabnya saja. Tetapi secara makna, umumnya maksudnya adalah sama. Yaitu apa? Yaitu perubahan akhir dari sebuah kalimat, baik secara lafaz maupun secara perkiraan. Nah, ini adalah pembahasan kita di i'rab tentang apa namanya? Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalim li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. Tafadhol kalau ada diskusi dan ada pertanyaan. Ustaz, karena itu dari mana Ustaz? Ulang lagi, Bu. Karena itu dari mana? Terna dari mana? Maksudnya gimana, Bu? Coba nanti kalau ada yang dengar ya, suara tempat saya agak kurang jelas. Karena ini Ustaz. Karena itu dari mana gitu maksudnya? Oh, karena itu dari mana? Karena itu dari kayak kita ngomong gini loh, Bu. Ya, ketika saya bilang gini nih, misalnya. Perubahan i'rab adalah perubahan akhir dari sebuah kalimat yang disebabkan karena masuk amil. Maksudnya, perubahan tersebut secara lafaz ataupun secara takdiran. Nah, jadi karena ini sebagai kayak tafsir gitu. Dan para ulama, dan ini sesuai dengan kalam Arab, mensahkan tafsir tersebut dengan istilah kana. Jadi apa namanya? Ini merupakan kemungkinan keempat. Maksud dari i'rabnya Ibnu Ajurum dengan menggunakan kana beserta isimnya dan juga khobarnya. Gitu. Jadi kalau ditanya kana dari mana, ya ini perkiraan dari para ulama ketika memprediksi maksud dari kalam Ibnu Ajurum menggunakan kana. Setelah sebelumnya menggunakan mudhof, setelah sebelumnya menggunakan maf'ulun bihi, dan menggunakan hal. Jadi ini perkiraan para ulama yang sesuai dengan kalamnya Arab. Itu saja mungkin, Bu, yang bisa saya jawab. Oke. Baik. Ada lagi yang lain? Yang poin 4 Ustadz di mana ya? Kana. Kana Maksudnya di at-taghyiru. surahnya.
Oh, itu saya dapat dari guru. Ah, Soalnya dari tadi nyariin kok nggak ada gitu ya, di nggak syarah ada emang. Lafrawinya. Nggak ada. Ada lagi diskusi? Yang poin 3 Ustadz, Hmm, kenapa dia? kan dari kata taghyir Hmm, kan mudhof. hmm, Terus si lafdhinnya kan mudhof ilaih. Terus si hmm, taghyirnya dihapus, terus si hmm, lafdhinnya jadi lafdhon. Nah, hmm, sedangkan dia mengikuti apa yang dihapus. Nah, itu hmm. di mana Ustadz Di mana apa? bisa nasob gitu? Ya, itu bisa ketika memang jadi gini. eh, saya belum meneliti secara pasti kenapa bisanya dan apa yang menjadi apa namanya takaran dan ukurannya kok bisa seperti itu. Hanya saja saya bisa menangkap dari maksud dari musannif kitab di sini adalah bahwasannya eh, contohnya apa ya sebentar. Oh, contohnya misalnya gini. Saya jawab dulu deh, saya jawab dulu. Jadi kalam Arab itu bisa kita takwil bahwasanya di situ itu ada mudhof yang tersembunyi. Misalnya contoh dalam Al-Qur'an kalimat was alil qaryah. Tanyalah kepada kampung. Tanyalah kepada kampung. Oke. Pertanyaan saya untuk Mbak Wulan. Mungkin nggak kita tuh nanya sama kampung? Nggak, Nggak mungkin. Pasti kita nanya sama penduduknya kan? ya. Makanya di sini ada majas bil hazfi. Yaitu apa? Is'al ahla al-qaryati. Ahla al-qaryati. Karena kalimat ahlanya itu dihapus, maka kalimat qaryah menggantikan posisinya. Yang tadinya harokatnya adalah kasroh, dia berubah menjadi fathah. Sebab kalimat ahla yang menjadi maf'ulun bihi dari kalimat is'al dihapus. Maka dikatakan was'alil qaryata. Kasus ini sama dengan pembahasan kita di lafdz at-taghyira lafdzin au takdirin. Kalimat taghyira itu menjadi maf'ul mutlak. Maf'ul berarti fathah. Maf'ulun bihinya lafdzin dan takdirin. Karena kalimat taghyir dihapus, maka kalimat lafdzon menggantikan posisinya sekaligus menggantikan harokatnya. Berarti menjadi lafdzon au takdiron. Nah, ini disebut sebagai namanya kalau dalam ilmu usul fiqh itu adalah majaz bil hadfi namanya. Dan dalam Al-Quran tuh banyak yang kayak gini. Nggak cuma satu tempat. Mafhum. Perlu ada pengulangan lagi. Ustadz, berarti ini mirip kayak naibun fa'il ya, Ustadz? Enggak, beda lagi dia. Oh Bukan. iya. Bukan Gitu. naibul fa'il. Berarti si taghyir ini tadi sebagai mudhof dan sebagai maf'ul mutlak. Iya, betul. Hah? Iya, betul. Maf'ul mutlak berarti. Iya, betul maf'ul mutlak. Tapi kenapa taghirnya domah ya Ustadz ya? Hmm? Taghirnya domah, maksudnya gimana? Oh, dia taghiru awakhir kalimi, dia itu adalah isim yang beramal seperti amalnya fi'il. Isim yang beramal seperti amalnya fi'il. Hmm.
Ada lagi diskusi dari yang lain? Jadi takdir di situ beramal seperti amalnya fiil. Makanya dia punya maf'ul. Nggak ada? Oke, nggak ada ya? Semoga bisa difahami yang hari ini didapatkan. Saya rasa udah terlalu panjang ini dan banyak. Besok kita akan merujuk ke pembahasan kita yang kedua tentang ihtimal i'rab kedua. Kalau yang dimaksud adalah lafdhon dan takdiron di situ adalah ihtimalnya ke pada awamil. Jadi awamil nanti itu ada yang lafdhon, ada yang takdiron. Itu aja dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf dan pada saya mohon ampun. Tertutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa papa majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.